Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua peserta. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Djarir. Ya, jadi saya langsung ke obat-obatan yang berasal dari herbal. Sebetulnya sejarahnya ya, riwayatnya bagaimana pharmacovigilance itu lahir, berangkat dari obat yang kita sebut sebagai obat konvensional, obat-obatan yang kita kenal seperti paracetamol dan sebagainya. Nah, kemudian kita mencoba menggunakannya pada obat-obat yang sebetulnya adanya sudah ada duluan, tetapi secara ilmiahnya baru digarap belakangan, yaitu obat-obat yang berasal dari herbal, gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini nanti bahwa tujuan dasarnya sama, konsepnya sama, tetapi karena obatnya ini keluarganya beda, kita akan melihat beberapa hal yang tidak bisa kita hindari akan berbeda pada saat kita membicarakan obat herbal. Di sini obat bahan alam ya, atau bisa juga dalam suplemen kesehatan karena itu ada herbalnya. Sebenarnya yang bikin masalah nih herbalnya gitu ya. Karena kalau suplemen kesehatan itu kan vitamin dan mineral, itu jelas vitaminnya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, gitu ya. Tapi karena namanya suplemen kesehatan, dia boleh ditambah herbal. Nah, herbalnya ini nanti yang menimbulkan cukup banyak masalah, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Djarir ya. Kemudian untuk OK-nya itu ya sering atau ada produk-produk yang memang dia punya efek farmakologi, tetapi penggunaannya lebih ke topikal seperti itu ya. Meskipun dia agak beda dengan herbalnya, mungkin isinya isolat. Nanti saya akan perlihatkan. Yang akan kita lakukan di sini tadi sudah disampaikan, saya ulang lagi. Untuk monitoring efek samping ini, tugas kita atau nanti teman-teman PIC ya, adalah menemukan dan mencatat kejadian tidak diinginkan, semua kejadian yang tidak diinginkan. Ya, jadi tadi kalau Prof. Djarir katakan bahwa pada obat itu ada efek samping yang sudah diketahui. Nah, pada herbal juga ada efek samping yang kita anggap sudah kita ketahui, tapi sebenarnya kita nggak tahu gitu, karena memang itu bukan berdasarkan studi, tapi berdasarkan laporan-laporan atau riwayat di masa lalu gitu ya. Jadi semua yang terjadi yang tidak diinginkan, apakah itu sudah pernah diduga atau tidak, semuanya itu harus dicatat. Sebelum dicatat tentu harus ditemukan dulu. Nanti kita akan bicarakan di poin terakhir bagaimana menemukannya gitu ya. Jadi saat produk yang sudah mendapat izin edar itu beredar di masyarakat, maka semua orang di masyarakat bisa membelinya dengan bebas. Ini perbedaan pertama dengan obat. Kalau obat tadi disampaikan kan bisa di rumah sakit karena dokter yang kasih atau menganjurkan pasiennya pulang, kemudian tadi katakan tidak balik lagi, tetapi kan dia sudah mendapat arahan dari dokter. Beda dengan ini, obat bahan alam ini dia cari-cari sendiri, dia beli-beli sendiri, suka-suka dia, mau beli berapa banyak suka-suka dia, mau dimakan berapa lama juga suka-suka dia, gitu ya. Jadi semuanya tuh suka-suka dia nih, suka-suka si masyarakat. Nah, kita aja nggak tahu, apalagi masyarakat, tentang manfaat dan keamanan si produk-produk obat bahan alam ini. Ya, nah tugas kita nih dari kondisi yang tentu sulit ya, yang pakai ada di mana aja, belinya di mana dan sebagainya. Ini kita harus menemukan, teman-teman PIC nanti harus menemukan dan mencatat kejadian tidak diinginkan. Jadi semua yang tidak diinginkan maupun sudah diduga ataupun belum, ya semua yang tidak diinginkan itu harus dicatat. Ya, nah sebetulnya si obat bahan alam ini berbeda dengan obat konvensional yang penelitiannya harus runtut dari awal. Ada tes toksikologi, ada uji pada hewan coba, kemudian ke manusia, dan ini paling penting boleh digarisbawahi,
Obat konvensional itu isinya sudah jelas, rumus kimianya jelas. Ya, jadi kalaupun dia campuran, tapi campuran itu terdiri dari masing-masing zat kimia yang jelas rumusnya, jelas sifat dan sebagainya. Kita sebut sebagai isolat. Berbeda dengan obat herbal ini, isinya kita nggak tahu. Mungkin kita tahu 1, 2, 3, 8 yang ada di dalamnya, tapi mungkin masih ada 20 lagi, 25 lagi yang kita nggak tahu zat kimia di dalam obat herbal itu. Nah, bagaimana kita mau tahu keamanannya pada saat kita nggak tahu isinya apa? Gitu ya. Jadi kalau misalnya disebutkan nih, temulawak mengandung kurkumin. Kurkumin itu hanya salah satu dari kandungannya. Masih banyak yang lain yang kita nggak tahu. Tapi yang banyak diteliti adalah yang dikaitkan dengan kurkumin. Ya udah, terpaksalah kita sebut saja temulawak mengandung kurkumin berapa persen gitu. Katakanlah 20%. Terus hati-hati, kita tidak boleh menganggap semua temulawak, obat bahan alam ini tadi yang berasal dari temulawak, yang mengandung kurkumin 20%, itu keamanannya sama. Nggak bisa. Karena di samping kurkuminnya 20%, kita nggak tahu isinya yang satu mungkin zat A 10%, zat B 10%, zat C 10%, sedangkan produk lain mengandung zat A 20%, zat B 20%, zat C 15%. Bisa beda-beda ini. Tergantung siapa yang bikin. Loh kok gitu? Iya, karena dari alam, dari bahan alam ini dibuat ekstrak. Ya, teman-teman yang dari farmasi tentu gampang nih membayangkannya, tapi tadi sebelum acara saya tanya dulu. Apakah semua PIC ini background-nya farmasi? Ternyata tidak. Ada teman-teman yang mungkin dari background ilmu lain gitu, yang enggak tiap harinya ketemu sama ilmu-ilmu farmasi yang tadi itu ekstrak lah, isolat lah. Ini perlu dipahami. Ya, jadi teman-teman, tidak semua ekstrak atau produk yang mengandung ekstrak obat bahan alam ini komposisinya sama. Yang dibuat oleh pabrik A dan yang dibuat pabrik B, dibuat pabrik C, itu bisa beda-beda. Tapi dia memenuhi persyaratan mengandung misalnya tadi temulawak kurkumin berapa persen, saya nggak hafal ya, katakanlah 20%. Semuanya mengandung 20%, tapi teman-temannya kurkumin itu apa? Kita nggak tahu. Ya diperiksa dong. Beberapa kita bisa periksa, tapi banyak yang kita nggak bisa periksa, wong kita nggak tahu itu apa isinya, bagaimana kita bisa memeriksa, karena untuk memeriksa kandungan suatu zat, kita harus punya zat untuk mendeteksi kandungan tersebut ya. Kalau kita nggak tahu, ya kita tunggu nanti kapan-kapan kalau kita tahu baru kita tahu gitu ya. Jadi nomor 1 adalah perbedaan yang luar biasa pentingnya, komposisi obat bahan alam ini. Hal seperti ini tidak didapatkan pada obat konvensional yang tadi banyak dibahas oleh Prof. Jarir. Kalau paracetamol 500 mg ya udah isinya paracetamol aja 500 mg, nggak ada yang lain. Beda dengan kurkumin berapa? 2 mg dalam produk 10 mg. Kita nggak tahu yang lain temannya apa. Ya, jadi harap ini dipahami. Ini akan mempersulit kita mengira-ira efek samping apa yang akan muncul atau kejadian tidak diinginkan apa yang akan muncul. Ya, jadi gimana dong? Kita bermain dalam kegelapan, tapi nggak apa-apa. Justru dengan teman-teman nanti menemukan dan mencatat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat, dari situ kita nanti akan belajar banyak. Bahkan produsernya, pabriknya juga akan belajar dari situ. Ya, karena ini poin kedua, pengetahuan tentang keamanan pada manusia
itu sebetulnya hanya didapat dari monitoring pasca pemasaran ini. Sebelumnya kita itu dalam kegelapan. Kalau kita dapat data dari pasca pemasaran, itu akan menerangi pengetahuan kita tentang obat bahan alam. Kenapa begitu? Karena sebagian besar itu tidak ada uji kliniknya. Jadi kita nggak bisa menemukan efek samping yang muncul, kecuali fitofarmaka. Kalaupun ada uji kliniknya, nanti akan saya bahas di tempat lain, uji klinik itu orangnya terbatas. Ya, misalnya hanya 100 orang, dibagi 2, masing-masing 50 yang dikasih obat, 50 lagi yang tidak dikasih obat untuk dibandingkan. Itu kecil sekali. Dibandingkan masyarakat kita yang berapa? Lebih dari 100 juta gitu. Kalau yang makainya 50 juta aja, berapa kali lipat dari yang hanya 50 tadi dalam uji klinik. Jadi uji klinik ini tidak memberi gambaran yang pasti tentang keamanannya. Kan udah dicoba di hewan gitu. Mungkin ada yang menjawab begitu ya. Kan ada uji toksisitas pada hewan. Uji toksisitas pada hewan itu hanya mampu menebak sekitar antara 20 sampai 60. Yang bagus itu 40 sampai 60, udah segitu. Nggak akan lebih dari itu. Kenapa? Karena kita tidak mirip kera, tidak mirip anjing, tidak mirip tikus, apalagi tidak mirip mencit. Ya, jadi kita memang menggunakan hewan-hewan pada uji toksisitas, tapi itu hanya untuk mendapat gambaran kasar. Kebenarannya itu kecil sekali, hanya sekian persen. Karena harusnya diujikannya pada manusia. Oh iya, diujikan di uji klinik, tapi manusianya cuma sedikit. Gitu. Jadi banyak tapinya. Sehingga untuk efek samping obat bahan alam, sumber pengetahuan terbaik adalah mengamati di lapangan pasca pemasaran. Bagaimana mengamati ini? Dengan kegiatan yang sangat khusus, di mana di sini teman-teman PIC ini nanti akan sangat berjasa. Karena hasil pengamatan Anda inilah yang nanti akan menambah pengetahuan kita tentang keamanan obat bahan alam maupun OK dan SK ini. Ya, jadi teman-teman nomor 1 harus paham dulu. Teman-teman ini sangat diandalkan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang obat bahan alam, tentang OK, tentang SK. Ya, nanti di akhir saya akan sampaikan gimana ya cara kerjanya. Tadi Prof. Jari sudah mengatakan juga susah juga ya, gitu. Karena ini juga nggak di rumah sakit, kan ini di lapangan ya. Tadi orang beli sendiri, pakai sendiri, gimana masa saya cari orang satu-satu gitu. Bisa dengan mendidik masyarakat, kalau terjadi sesuatu kamu lapor, dari dulu juga masyarakat sudah dididik, tapi yang lapor hampir nggak ada. Gitu ya. Jadi kita harus mencari nanti jalan bagaimana kita bisa menemukan kejadian-kejadian tidak diinginkan ini dan kemudian kita mencatatnya untuk nanti dievaluasi supaya kita tahu keamanannya sebetulnya bagaimana sih. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dia menjadi sulit karena dia bebas, boleh dibeli di mana saja, tidak harus didapat dari rumah sakit. Boleh pakai semaunya, meskipun ada cara penggunaan, misalnya 3x1. Enggak saya mau cepat sembuh, saya pakai 3x2. Yang enggak ada yang bisa melarang, wong kita nggak tahu dia makan sendiri di rumahnya. Ya. Kemudian dia misalnya mau nyimpen buat 3 bulan, gitu. Padahal dia sebetulnya perlunya hanya 5 hari, itu, tapi dia mau nyimpen karena lagi ada sale, misalnya lagi murah nih, saya mau nyimpen buat 3 bulan. Lututnya sakit, dia mau pakai ini, nanti kalau sakit lagi saya mau pakai lagi gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia memakai dalam waktu yang tidak terbatas, tidak terkontrol. Tadi Prof. Jarir sudah memperlihatkan bahwa mungkin ada zat-zat tertentu yang kalau dipakai sekarang hanya 2 hari, 5 hari, dia tidak akan menimbulkan masalah. Ya, mungkin tadi ada yang mencatat pirolisidin alkaloid tadi yang diambil sebagai contoh. Itu sangat benar. Itu yang kita tahu, pirolisidin alkaloid. Tapi banyak yang kita nggak tahu, yang mungkin mempunyai sifat yang sama.
Kalau kita pakai sehari 2 hari dia nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakainya lama, apalagi dalam waktu tak terbatas, artinya seumur hidup, kalau kita mau memelihara kesehatan ya, mungkin dia akan menimbulkan masalah. Itu mungkin saja. Dan itu harus kita pikirkan juga. Saya ambil contoh suplemen kesehatan. Suplemen itu kan hanya dipakai oleh orang sehat ya, orang sakit. Bukan untuk tujuan mengobati, namanya suplemen ya. Jadi orang itu pakai untuk memelihara kesehatan. Maka dia belilah, karena dia punya cukup uang, maka dia beli. Kalau habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi, dan seterusnya. Karena dia ingin memelihara kesehatan seumur hidup. Ya, nggak ada orang, saya mau memelihara kesehatan bulan ini aja, bulan depan saya nggak memelihara kesehatan lagi. Nggak ada tuh. Selama dana itu ada, maka dia akan membeli terus obat itu. Nah, kalau di dalamnya tadi ada pirolisidin alkaloid, mungkin akan berakhir dengan kanker. Kanker itu munculnya 10-15 tahun kemudian. Jadi orang nggak kepikir bahwa ini berhubungan dengan obat bahan alam yang dipakainya. Ya, ini bukan aku nakutin, tetapi hal seperti ini, teman-teman sebagai PIC harus memahami, sehingga bisa dengan hati akan melakukan pekerjaannya, karena pekerjaan ini sangat penting. Kita harus menemukan nih, kalau bisa ditemukan cepat, maka ini akan menyelamatkan orang banyak untuk waktu yang lama. Ya, nah selain suplemen kesehatan tadi, juga obat bahan alam banyak bahkan banyak sekali yang dipakai untuk memelihara kesehatan. Ya, ini kita tahu misalnya zaman COVID ya, Bapak Presiden sendiri bilang, ayo minum empon-empon. Empon-empon itu campuran herbal. Ya, dan untuk melihara kesehatan. Setahu saya sih Pak Presiden nggak pernah kena COVID ya kayaknya. Dan dia minum empon-empon terus gitu. Bahkan teman-teman dokter juga pada minum sambiloto, minum temulawak, minum macam-macam untuk memelihara kesehatan. COVID kita berapa, 2,5 tahun, 3 tahun, kita masih menjaga terus, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang minum terus obat bahan alamnya. Nah, kalau mereka sebetulnya ada merasakan sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi dia tidak berpikir bahwa ini terkait dengan herbal yang diminumnya. Kecuali teman-teman PIC memang dengan tadi ada pendidikan masyarakat dan sebagainya, kemudian bisa mendeteksi, oh ini enggak lazim nih, ini kejadian tidak diinginkan, dan itu dicatat, kemudian nanti akan dievaluasi di pusat. Ya, nah ini khusus untuk obat-obat yang topikal tadi, meskipun kita anggap aman, jadi ada efek farmakologi, tapi dia dianggap aman, itu masih tetap bisa ada efek samping karena ada orang-orang yang sensitif meskipun dipakai topikal. Yang tadi ya Prof. Jari juga tadi kasih lihat kan, ada yang kalau berat itu Stephen Johnson syndrome, reaksi alergi yang berat pada kulit. Tapi ada yang ringan-ringan, tadi ada khusus grupnya yang mencatat efek samping apa sih yang muncul pada penggunaan topikal di kulit gitu ya. Jadi untuk keamanan kita lihat bahwa pada dasarnya apapun yang kita gunakan, kita minum, kita makan, kalau jumlahnya berlebihan atau dosisnya berlebihan, misalnya minum air itu enggak bahaya. Tapi jangan salah, kalau kita minumnya berlebihan, dia menjadi beban yang berat untuk tubuh. Ya, jadi nggak bisa juga kita minum sekaligus banyak, itu kesian ginjalnya, kesian badannya ya. Itu yang paling sederhana lah air. Apalagi barang-barang yang lain. Tetap mempunyai kemungkinan dia menjadi bahaya dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua adalah yang tadi, kalau jumlahnya nggak berlebihan, tapi kita pakai terus-menerus setiap hari.
bisa karena tertimbun zatnya, zat kimianya disimpan dalam jaringan tubuh. Misalnya lemak kita itu jadi tempat simpanan yang paling paling disukai oleh zat-zat kimia yang larut dalam lemak. Ya, jadi kalau sedikit ditimbun lama-lama jadi banyak, kemudian ada efek samping bisa. Bisa juga dia merusaknya sedikit-sedikit, dosis yang kecil merusak sedikit, tambah kecil lagi, dikit lagi, dan seterusnya. Kalau lama tentu kerusakannya lebih banyak. Misalnya ini yang karsinogenik tadi ya, pada kanker ya, biasanya dia mengubah sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak. Tapi kalau dia berhenti dulu, katakanlah misalnya pakai sebulan, terus berhenti dulu, bisa jadi kerusakan tadi sudah sempat diperbaiki oleh badan. Sehingga nanti kalau dia pakai lagi sesudah istirahat sebulan, mungkin tidak berlanjut kerusakannya. Mungkin timbul kerusakan baru. Ya, ini hipotesis ini. Ini berdasarkan pemikiran. Tadi sudah ada contoh pirolisidin alkaloid, tapi sebetulnya memang hal seperti ini mungkin terjadi. Kenapa? Karena obat itu sebetulnya kan racun. Obat itu sebetulnya racun. Tapi kita gunakan dengan baik dan benar, jumlahnya, waktunya itu tepat, maka dia menjadi obat. Tapi kalau kita makannya sembarangan, maka dia tetap menjadi racun. Nah, bicara soal racun, kita harus tahu yang namanya konsep hazard, racun, dan risk. Hazard dan risk. Hazard adalah sesuatu yang menjadi sifat zat kimia tertentu, dan ya udah, dia memang bahaya. Gak bisa dipakai. Tapi kalau risk adalah sifat zat kimia yang terkait dengan cara penggunaannya. Ya, jadi oleh siapa dipakainya? Tadi ada cerita orang hamil. Apakah oleh orang hamil maka dia menjadi risiko? Apakah oleh orang dewasa tidak hamil? Oh, enggak apa-apa. Apakah makainya kebanyakan? Oh, risiko. Makainya sesuai dosis yang sudah dianjurkan? Oh, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ada, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang konsep hazard dan risk ini. Yang kedua adalah konsep pertimbangan antara manfaat dan keamanan. Ya, kalau obat konvensional, paracetamol dan sebagainya, itu untuk orang sakit. Jadi faktor keamanan aman atau enggak sih dia, itu sama pentingnya dengan bermanfaat enggak dia, bisa nurunin panas enggak ya, aman enggak. Jadi ini bisa dan harus ditimbang bersamaan. Ini pada obat konvensional. Ya, jadi dilihat manfaatnya, gampang karena cuma satu isinya paracetamol, ya paracetamol saja. Keamanan juga gampang karena dia cuma satu. Jadi bisa dimonitor selama penemuan obat dengan segala macam uji, itu bisa tahu keamanannya. Ya, ini ditimbang barengan. Lebih manfaat atau lebih bahaya, tergantung kebutuhannya untuk apa. Misalnya untuk sakit kepala, tentu kita mau manfaatnya lebih banyak, nggak mau lah yang bahaya. Tapi kalau misalnya untuk kanker, yaitu manfaatnya itu memang untuk sesuatu yang luar biasa gitu penyakitnya, maka keamanannya oke deh. Kalaupun dia menimbulkan efek samping masih bisa. Kita tahu ya obat kanker seperti itu. Ya, nah ini timbang bersamaan. Tapi kalau untuk obat bahan alam, sama untuk pengobatan juga. Tapi kan obat bahan alam ini banyaknya jamu gitu ya. Atau ya paling banyak lagi obat herbal terstandar lah yang dicobakannya pada hewan. Jarang yang dicobakan pada manusia. Sehingga kita bilang tanpa pembuktian manfaat yang ilmiah. Gitu. Jamu tuh tanpa pembuktian manfaat yang ilmiah. Dasarnya hanya cerita nenek moyang. Sehingga kalau tanpa pembuktian manfaat yang ilmiah, manfaatnya belum tahu. Ya, jadi kalau kondisi yang seperti ini, bagaimana kita mau menimbang bersama keamanan? Nggak bisa, wong manfaatnya nggak tahu. Nah, kalau barangnya seperti ini, keamanan menjadi lebih penting. Ya, jadi untuk mengobati saja, keamanan menjadi lebih penting. Apalagi kalau untuk memelihara kesehatan, karena pelihara kesehatan tuh orangnya emang udah sehat, memelihara. Ya, itu suplemen itu memelihara. Jadi pada suplemen
keamanan menjadi lebih penting. Obat bahan alam yang untuk melihara kesehatan, keamanan juga lebih penting. Karena kita nggak tahu manfaatnya. Nggak ada ujinya, berdasarkan riwayat empiris saja. Jadi pasti dia tidak boleh punya risiko. Harus sangat aman. Karena apa? Nggak usah makan produk tersebut juga orangnya udah sehat. Masa habis makan itu kemudian dia menjadi sakit karena ada risiko? Tentu tidak boleh. Ya, jadi ini cara berpikir kita untuk obat bahan alam. Nah, tentang hazard dan risk tadi. Hazard adalah zat itu sendiri memang sudah berbahaya. Ya. Dan ini bahaya ini harus dikenali, langsung dikenali. Sehingga langsung dihindari. Karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Tadi kan ada konsep risiko dan manfaat. Tapi kalau ini udah berbahaya, hazard, ya udah pasti risikonya lebih besar. Misalnya kalau dalam hidup sehari-hari itu kalau harimau lah gitu ya. Kita ketemu harimau ya udah kabur duluan, pasti berbahaya. Ngapain kita mau coba-coba main sama harimau? Enggak kan? Itu namanya hazard. Harimau itu hazard. Enggak ada benefitnya. Enggak ada untungnya main sama harimau. Kabur. Nah, untuk herbal, tanaman obat juga begitu. Ada yang kita nggak usah main-main deh sama herbal itu. Begitu ketemu herbal itu, ya udah kabur aja. Artinya nggak usah dicoba lah. Oleh karena itu, kita punya daftar herbal yang dilarang. Di Indonesia ada, di ASEAN ada. Ya, di ASEAN itu lebih panjang daftarnya dibandingkan yang di Indonesia karena dia menampung pengalaman teman-teman 10 negara, kita bersepuluh ya negara ASEAN ya, semuanya dijadikan satu. Jadi listnya panjang. Nah, kita tinggal ikut aja. Ada daftar herbal yang dilarang. Nanti ada satu lagi daftar herbal yang boleh dipakai, tapi hanya dengan catatan tertentu. Misalnya nggak boleh pada orang hamil, nggak boleh pada anak, dosisnya nggak boleh lebih dari segini gitu ya. Itu dasarnya risiko, risk. Artinya ada risiko yang besar. Masih boleh dipakai, tapi harus lihat batasannya. Misalnya dosis atau waktu cuma seminggu aja. Ya, semua itu ditetapkan supaya kita bisa menghindari bahaya. Ya, jadi ada hazard yang memang udah sama sekali nggak boleh dipakai. Dan ada yang risiko. Ada risiko besar jadi boleh dipakai tapi dengan catatan. Nah, yang menarik di sini adalah daftar herbal yang dilarang itu banyak asalnya adalah herbal yang punya riwayat tradisional. Ya, misalnya St. John's Wort misalnya ya, itu ada riwayat penggunaannya meskipun nggak di Indonesia, kita nggak ada tanaman asli itu ya, tapi di luar negeri dia dipakai sebagai obat yang tradisional ya, secara empiris dipakai oleh nenek moyangnya. Loh, kok sekarang bisa jadi dilarang? Ya, ternyata dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita jadi tahu bahwa St. John's Wort itu berbahaya, itu ada suatu hazard. Kok bisa? Karena kemajuan pengetahuan menemukan bahwa ada enzim-enzim yang dibutuhkan oleh obat untuk bisa membuang suatu obat dari badan. Nah, St. John's Wort ini tadi mengganggu enzim tersebut sehingga obat-obat lain tidak bisa dibuang seperti seharusnya dari badan. Jadi kita dapat bahayanya dari obat-obat yang lain tadi. Ya. Cukup banyak obat-obat herbal yang dilarang ini yang biasanya dipakai sebagai obat tradisional. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, nenek moyang kita dulu belum tahu tentang CYP3A4, CYP3A4, nggak tahu dia. Baru kita yang tahu. Jadi kita tahu, oh ternyata dia mengganggu CYP3A4, CYP3A4 tadi yang dibutuhkan oleh obat-obat lain juga. Jadi dilarang deh
Nanti bahaya. Kedepannya kalau ilmu pengetahuan lebih maju lagi, lebih banyak lagi yang diteliti, bisa nambah lagi nih daftar herbal yang dilarang. Yang tadinya kita pakai dengan enak-enak karena nenek moyang kita pakai. Nenek moyang kita belum tahu. Karena dampaknya tidak langsung terlihat. Seperti tadi misalnya kok kanker kan dampaknya 10-15 tahun. Ya, pada saat itu terjadi udah lupa dulu pakai apa herbalnya. Nah, ini kita bicara obat herbal. Saya sebutnya obat herbal deh ya, biar gampang ya. Untuk obat herbal. Nah, kalau suplemen bagaimana? Lebih parah lagi. Obat herbal boleh dipakai oleh orang sehat atau orang sakit. Suplemen hanya boleh dipakai oleh orang sehat. Tadi sudah kita lihat, suplemen tidak boleh ada risiko. Obat herbal masih boleh ada risiko kalau dipakai untuk orang sakit. Tapi harus ditimbang risiko dan manfaat. Ya. Nah, sehingga suatu zat bioaktif tadi yang ada risiko masih boleh ada dalam obat herbal karena dipakainya pendek. Selama dia sakit aja. Misalnya mengobati mengobati keluhan sakit mah gitulah ya. Jadi selama dia masih sakit mah aja, sesudah itu enggak pakai lagi sehingga waktunya pendek. Tapi kalau dia ada dalam suplemen yang tadi kita tahu dipakai oleh orang sehat untuk waktu yang selama-lamanya, maka dia tidak boleh ada di situ. Karena sesuatu yang bahaya kalau dipakai terus-terusan lebih besar kemungkinan bahayanya. Ya, mudah-mudahan ini dipahami konsep hazard dan risk, konsep terbatas dan tidak terbatas tadi. Ya, nah untuk hazard, untuk teman-teman PIC nggak usah terlalu bingung karena ini udah pasti nggak ada dalam peredaran. Ya, obat-obat yang bahaya tadi yang dilarang yang nggak ada. Ya, yang ada adalah yang poin kedua yang ada risiko tadi. Nah, yang ada risiko ini tadi termasuk yang harus ditangkap, kejadian tidak diinginkannya, dilaporkan, karena dia mungkin akan muncul pada orang-orang yang tidak peduli pada peringatan dan perhatian. Ya, jadi digunakan melewati dosis, atau dia pakainya terus-terusan, tahun-tahunan, atau dia lagi hamil dia pakai, padahal sebetulnya nggak boleh, gitu ya. Nah, ini yang harus ditangkap oleh teman-teman PIC. Jadi herbal, obat-obat herbal dengan risiko tadi, suplemen yang punya risiko tadi, ingat karena suplemen pakai terus-terusan, begitu juga obat-obat yang masuknya di dalam contoh saja ini ada di Indonesia ya, obat yang dipakai oleh nenek moyang kita. Janjinya kan kalau dipakai sama nenek moyang kita boleh pakai, tapi ternyata sekarang nggak boleh lagi karena sudah ketahuan dengan ilmu yang baru bahwa dia itu berbahaya, dia menjadi hazard. Kecubung, oleander, comfrey. Tadi banyak bicara hepatotoksik. Comfrey sangat hepatotoksik. Padahal dulunya dipakai untuk orang sakit liver. Nah, sakit liver kasih comfrey, ternyata dia dibunuh oleh comfrey. Karena livernya makin hancur. Delingo, jungrahap, kappa-kappa. Tapak darah ini memang sudah dipakai sebagai vincristin ya, alkaloid vincristin untuk kanker. Kanker kan tadi saya katakan obatnya itu biasanya efek sampingnya berat. Tapi karena penyakitnya lebih berat lagi, jadi dia boleh sebagai obat kanker. Tapi nggak boleh sebagai jamu, sebagai obat tradisional. Karena nanti dipakai untuk melihara kesehatan, orangnya sehat malah jadi sakit. Ya, dia menurunkan jumlah sel darah putih kita. Karena ini dipakai untuk obat leukemia. Ya, ini masih panjang. Contohnya nanti bisa dilihat sendiri di websitenya ASEAN TMHS ya, di situ ada daftar herbal yang dilarang digunakan. Nah, ini saya susun supaya lebih mudah melihatnya, mudah-mudahan tidak menjadi lebih bingung. Ya. Tadi sudah kita katakan, kalau dia bukan untuk obat, bukan untuk terapi penyakit, artinya dia bolehnya untuk
dia penggunaannya itu melihara kesehatan, tadi yang herbal ya, atau suplemen melihara kesehatan, atau untuk dysmenorrhea itu ya, haid kalau sakit, itu kan juga sebetulnya bukan penyakit dia ya, tapi sesuatu yang muncul setiap bulan pada saat seorang perempuan haid gitu. Nah itu boleh dianggap melihara kesehatan ya. Ini dipakainya terus-menerus, maka dia tidak boleh punya risiko. Tidak boleh punya risiko. Nah ini termasuk yang kalau ada KTD-nya, kejadian tidak diinginkannya, ini harus bisa ketangkep nih. Ya, jadi nanti teman-teman kalau bertanya yang PIC, yang mana nih yang harus saya jagain? Antara lain adalah yang ini. Yang dipakai untuk memelihara kesehatan atau terapi dysmenorrhea. Jadi ini bukan untuk penyakit nih. Ini harus dijagain. Harus dicari, ada nggak sih dia menimbulkan sesuatu, karena dia tidak boleh punya res. Nah, kalau ternyata nanti terjadi sesuatu, ya tadi sudah disampaikan juga ada risk management namanya, nanti dipikirkan gimana caranya supaya dia boleh tetap ada, tetapi harus ada peringatan perhatiannya lah gitu ya. Misalnya dipakai berapa lama, nanti berhenti dan seterusnya. Itu nanti tergantung apa masalah yang ada gitu ya. Kelompok kedua adalah yang untuk terapi penyakit. Ini mirip dengan obat konvensional tadi. Untuk terapi penyakit berarti orangnya sakit, orangnya perlu disembuhkan. Sehingga dia mungkin masih boleh punya risiko. Ini tergantung penyakitnya. Tadi ya kalau sakit kepala risikonya seberapa sih? Jangan sakitnya sakit kepala nanti risikonya kanker gitu kan, rugi kita ya. Mungkin masih belum punya risiko kalau manfaatnya signifikan. Nah susahnya manfaat ini signifikan, manfaat itu benar-benar yakin, itu hanya bisa dibuktikan dengan RCT. Pada obat herbal kita yang fitofarmaka masih sedikit sekali, artinya yang punya manfaat signifikan kita pasti juga masih sedikit. Yang lain baru dibuktikan pada hewan, yang tadi saya bilang hewan itu tidak 100% mirip kita. Ya adalah yang mirip-miripnya, nanti ada orang bilang, oh saya lebih mirip mencit, saya lebih mirip tikus, saya lebih mirip monyet. Misalnya kan susah nih ceritanya ya. Jadi kalau hewan itu memang bolehlah buat tebak-tebakan tapi tidak untuk keyakinan gitu ya. Jadi di sini kalau untuk terapi penyakit dia masih boleh punya risiko. Tapi manfaatnya harus terbukti. Artinya apa? Artinya kalau ada obat herbal yang belum dibuktikan dengan RCT, berarti manfaatnya belum pasti dong. Nah kalau belum pasti gimana kita mau menimbang antara manfaat dengan risiko? Nggak bisa kan? Berarti apa? Berarti dia tidak boleh punya risiko. Ya dong. Karena belum tahu keuntungannya, masa mau ambil risiko? Ya nggak mau lah. Ya, jadi sebetulnya yang tidak dibuktikan dengan RCT tidak boleh punya risiko. Yang terakhir adalah herbal yang digunakan untuk memelihara kesehatan, baik di dalam obat herbal maupun dalam suplemen untuk memelihara kesehatan. Ini pemakaiannya lama. Jadi gimana dong? Juga tidak boleh punya risiko. Artinya apa? Artinya semua obat herbal, mau dia bentuknya obat herbal maupun dia bentuknya dalam suplemen, itu tidak boleh punya risiko. Kecuali yang sudah dibuktikan dengan uji klinik RCT. Jadi maksudnya apa tidak boleh punya risiko? Maksudnya kita harus segera menemukan risiko itu kalau risiko itu ada. Makanya sekarang Badan POM saya angkat topi, saya sangat senang bahwa ada kegiatan baru yang akan lebih membuat kita lebih cepat tahu ya tentang keamanan, yaitu adanya PIC ini. Ya, jadi memang kita harus cari nih, karena tidak boleh punya risiko. Tadi Prof. Djarin mengatakan, gak mungkin deh masa obat dikasih izin edar kemudian nggak ada laporan. Nah itu Prof. Djarin bicara soal obat konvensional yang jelas rumus kimianya. Apalagi obat herbal yang isinya bukan satu zat kimia, tapi isinya banyak zat kimia yang kita nggak tahu apa.
Berarti harus lebih lagi dong. Ya, jadi nanti secara keseluruhan nanti kalau kita boleh simpulkan tentang pharmacovigilance atau penemuan atau monitoring efek samping obat herbal atau yang disebut mesot itu ya, atau suplemen itu ya, itu sebetulnya lebih penting, jauh lebih penting daripada meso. Karena meso datanya udah banyak. Yang ini, mesot ini, datanya belum ada. Data keamanan itu belum cukup, masih main tebak-tebakan. Tapi dia boleh beredar karena tadi tradisional lah segala macam ya. Jadi kita tugas kita tuh lebih-lebih lagi untuk mencari apakah ada risikonya. Ya, risiko itu bisa sangat ringan. Misalnya ya saya kasih contoh, ada banyak penelitian dengan obat herbal. Efek samping yang muncul apa? Biasanya iritasi lambung. Rasa tidak enak di ulu hati sesudah makan obat yang sedang diteliti, obat herbal. Ya, dan itu memang diketahui di seluruh dunia bahwa obat herbal itu banyak yang menimbulkan iritasi lambung. Gitu. Artinya apa? Artinya bukan berarti dia nggak boleh dipakai, tapi kita harus kasih tahu, Bu, kalau makan jamu itu dikasih alas, makan nasi dulu, atau makan roti, makan singkong, makan ubi dulu, habis itu baru minum jamu. Teman-teman bisa cobain deh. Minum jamu sebelum makan dan minum jamu sesudah makan. Biasanya rasanya lebih enak di perut kalau minum jamu sesudah makan. Ya, jadi itu yang namanya risk management. Jadi kita perlu tahu, nggak usah takut. Yang punya jamu nggak usah takut. Kita hanya mau ngasih tahu gimana caranya menghindari efek yang nggak enak tadi itu. Ya tadi sederhana kan, jangan perut kosong, makan dulu sesuatu gitu ya. Atau jangan minum kalau udah mau tidur kan biasanya perutnya udah agak-agak kosong ya. Kalau masih penuh nggak bisa tidur kita. Kemudian nanti lagi tidur kosong tuh perutnya, asemnya juga kalau malam tuh lebih banyak sehingga rasa nggak enak di ulu hati itu bisa lebih tinggi. Kalau kita minumnya sebelum tidur, paling enak mungkin pagi sesudah sarapan. Ya gitu, hal seperti itulah. Ya. Kemudian pengetahuan tentang efek samping. Efek samping tentang si obat herbal itu tadi. Efek samping atau keamanan obat herbal itu seperti yang dikatakan oleh WHO itu dasarnya hanya asumsi. Asumsi tahu kan? Asumsi itu nggak ada bukti, itu asumsi itu perkiraan gitu loh. Ya, perkiraannya apa? Kalau dia berbahaya, pastilah nenek moyang kita tidak akan mewariskannya pada keturunannya. Karena pasti kan nenek moyang saya, oh yang ini aman, saya kasih dengan keyakinan bahwa ini bermanfaat. Tapi itu keyakinan loh, harus dibuktikan oleh kita. Kita lagi hari ini nggak bicara manfaat, kita bicara efek samping. Jadi saya batasi ngomongnya efek samping aja. Ya, jadi efek samping ini atau keamanan ini berdasarkan asumsi bahwa dia diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, tapi yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata apa yang nenek moyang kita pikir aman itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan ternyata bisa nggak aman loh sebetulnya. Bahayanya tersembunyi, nggak ketahuan sama nenek moyang kita. Tadi St. John's Wort tadi itu misalnya ya. Karena apa? Karena baru sekarang kita tahu bahwa ada enzim CYP450 atau CYP450. Ini dulu nenek moyang nggak tahu. Dan nggak kelihatan dampaknya. Tapi kalau sekarang nggak usah nunggu dampak kelihatan, karena kita udah tahu, ya jangan dipakai lah. Karena bisa berbahaya. Obat lain bisa dosisnya jadi kadarnya jadi ketinggian, efek sampingnya muncul ya. Atau bisa juga kadarnya jadi kurang, misalnya antibiotik kadarnya jadi kurang kan bahaya ya. Jadi nggak berhasil pengobatan dan sebagainya. Intinya adalah asumsi itu bisa berubah menjadi ilmu pada saat bukti sudah lebih ilmiah.
Ya, ini nanti ke depan akan lebih banyak lagi nih, ilmu-ilmu makin maju, kita mungkin akan tahu lebih banyak lagi. Ya. Yang lain adalah ini beken banget ini, ginkgo biloba, bawang putih atau garlic, ginseng, ini kan semuanya obat-obatan herbal nih ya, berbagai ekstraknya, berbagai produk mengandung ini. Ternyata kalau dia suplemen, dia bersama vitamin E misalnya ya, sebentar saya minum dulu. Izin Prof, waktunya 5 menit lagi. Oke, saya ngebut ya. Nah ini kalau bersama-sama dengan dia sendiri aja herbal-herbal itu sudah bikin perdarahan. Apalagi dicampur dengan obat-obatan nih, warfarin, aspirin, ini semuanya timbul perdarahan. Dari mana taunya? Laporan post market. Di Indonesia, bukan di Amerika. Di Indonesia nggak pernah ada laporan. Orang berdarah-berdarah nggak ada juga yang lapor. Ya, dan kita di sini ya nyontek lah sama Amerika. Tapi kan kita punya bahan lebih banyak daripada Amerika punya. Jadi akan ada nanti yang nggak ada di Amerika tapi ada di kita gitu. Nah, jadi ini produk yang harus mendapat perhatian khusus adalah produk impor. Meskipun sudah terkenal di Indonesia, tradisional, tapi kalau dia impor itu kita harus perhatian khusus karena ekstraknya bisa beda-beda. Meskipun isinya sama tadi misalnya penandanya itu sama, tapi karena teman-temannya itu beda, ya efek sampingnya bisa beda. Kemudian ekstrak yang baru. Misalnya beredar ekstrak air selama ini. Ada produk baru nih, ekstrak alkohol. Nah, pasang mata nih buat yang produk baru ini. Atau herbal baru yang belum pernah dipakai, terus ada nih baru. Wah, belum pernah dengar nih, nggak ada. Nah, pasang mata untuk ini. Atau ekstrak lama dengan perubahan. Artinya dosisnya berubah, indikasi berubah. Misalnya tadinya menjaga kesehatan, sekarang untuk diabetes. Orang diabetes kan badannya lemah ya. Jadi meskipun dia sudah dipakai untuk orang sehat, kalau dipakai diabetes, itu namanya perubahan. Ini juga harus kita amati. Nah, produk dengan perubahan itu apa saja sih yang perlu kita amati? Yang berbeda dengan yang sudah ada. Misalnya ekstrak alkohol dengan ekstrak air. Beda tuh. Kenapa beda? Karena yang ada di dalamnya, zat-zat aktifnya bisa beda. Dosis baru yang lebih tinggi dengan yang sudah beredar sebelumnya. Atau klaim baru, yang tadi saya bilang ya, untuk darah kesehatan, sekarang untuk diabetes. Orang diabetes itu lemah. Ya, bentuk baru. Isolat, kalau tadi paracetamol, kita bisa punya data kinetik. Tapi kalau herbal nggak ada data kinetik. Ini juga sangat penting ya. Jadi untuk herbal sangat penting post market, kan kita tidak punya data kinetik. Kemudian kombinasi yang baru, yang bukan kombinasi tradisional, ini sangat berbahaya. Ini harus diamati. Ya, karena apa? Karena Badan POM sudah punya pengalaman ya. Habatus sauda dan Phyllanthus niruri sendiri-sendiri sangat aman. Begitu dicampur sangat hepatotoksik. Jadi hati-hati, pasang mata pada kombinasi-kombinasi baru. Ya, karena tidak semua efek samping itu akan terpantau di dalam, meskipun sudah uji klinik pun, karena jumlahnya sedikit, pasiennya juga pilihan ya, waktunya pendek. Nah, ini beda dengan di masyarakat yang nanti orangnya jutaan, pakainya lama, pasiennya macam-macam. Ya, kalau kombinasi khusus kombinasi ini, yang kalau dia baru, maka bisa ada interaksi, meningkatkan efek toksik misalnya, atau dengan obat, atau dengan makanan bahkan. Kemudian untuk herbal, susah nih diduga, karena masing-masing bisa aman, yang tadi saya bilang ya, Phyllanthus niruri, Habatus sauda ya. Begitu juga nomor 4 ini berlaku untuk vitamin mineral yang ditambah herbal. Karena itu nggak pernah ada, nenek moyang kita dulu nggak pernah minum seperti itu. Jadi ini juga harap diamati nih. Ya, oke, makin banyak zat di dalam satu produk, makin tinggi risiko efek sampingnya. Kemudian yang tadi saya bilang, kita nyontek Indonesia, itu kita bisa lihat dari website mereka, misalnya Herbs at a Glance di Amerika, itu ada efek samping hasil penelitian dia. Tapi bisa jadi beda dengan kita, karena genetik kita beda. Ya, enzim kita mungkin beda, dan tidak semua herbal yang ada di kita itu dipakai di Amerika. Amerika hanya meneliti yang ada di dia. Eropa juga begitu. Jadi kita tuh harus mandiri. Ini interaksi tadi, saya tidak akan masuk lebih jauh ya. Ini aja kesimpulan. Jadi keamanan memang bisa diperkirakan dari riwayat tradisional atau riwayat empiris, dan juga didapat dari uji hewan. Lanjutnya juga didapat dari uji klinis fase 1. Kalau ini ada 3-3-nya seperti obat konvensional itu lebih lengkap.
Ya, tetapi uji klinik fase 1 tidak ada pada produk jamu karena boleh lewat. Dan memang nggak perlu. Kemudian pada orang sehat ini dilakukan fase 1 juga tidak ada datanya. Data kinetik mau ngukur apa, wong isinya macam-macam. Ya, fase 3 yang ada, tapi kita lihat fase 3-nya jamu uji klinik itu jumlah sampelnya sedikit, kita sudah kasih izin karena memang dia punya jalur khusus. Oleh karena itu, pengetahuan keamanan didapat dari pengawasan post market. Ini sangat penting karena datanya data bagus, namanya real world data ya. Sekarang kita beken real world data, nanti browsing apa itu, yaitu data yang sebenarnya dari dunia yang fana ini. Itu adalah data paling bagus. Dan ini bisa menggantikan semua data-data yang kita tidak punya tentang herbal. Misalnya menggantikan data kinetik yang berhubungan dengan dosis terutama. Ya, jadi Indonesia dengan adanya PIC, teman-teman semua nanti mudah-mudahan akan bisa mandiri menjaga masyarakat dari efek samping produk herbal, karena Indonesia ini punya herbal banyak sekali. Jadi kita harus bisa mandiri ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak keterlaluan banyak pakainya waktu nih.